Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adina Saputra. Dan di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas untuk mata kuliah pemrograman visual. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan. Ada 5 soal yang saya buat dan ada 2 yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah tugas soal untuk input nilai akhir mahasiswa. Jadi di sini skemanya adalah user akan memasukkan nilai yang ada di sini, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah menghitung nilai ini, maka hasilnya akan ditampilkan di sebelah. Nah, di sini kita memerlukan namanya label, text box, dan juga button. Di sini nama dari text boxnya ini disesuaikan. Di sini saya menggunakan TXT tugas, di sini TXT UTS, di sini TXT UAS, dan ini buttonnya BTN 1, dan juga untuk label hasilnya dengan nama LBL hasil nilai. Jika kita lihat dari codingannya atau programnya, di sini saya sudah memasukkan nilai atau variabel dari tugas, UTS, UAS, lalu nilai akhir dengan tipe data double. Nah, untuk rumusnya kita masukkan di sini. Jadi nilai akhir adalah perhitungan dari tugas dikali 0,3 atau 30%, ditambah 30% dikali UTS, nilai UTS, dan juga 40% dikali nilai UAS. Nah, maka kita memerlukan namanya select case atau metode select case, dimana dia akan menghitung atau mengklasifikasikan jika nilai akhir yang sudah dihitung tadi lebih besar dari sama dengan 85, maka tergolong nilai huruf A. Jika 70 sampai ke 84, maka B, dan seterusnya. Jika user tidak input nilai yang benar, maka akan terdapat teks peringatan seperti ini. Baik, kita akan jalankan langsung saja programnya. Jadi kita jalankan. Nah, di sini kita akan menginput nilai tugas misalnya 70, nilai UTS-nya adalah 70, nilai UAS-nya 70. Kita hitung, maka dia akan menampilkan nilai akhir beserta dengan hurufnya. Misal kita memiliki nilai tugas 60 dan dia tidak mengikuti UTS, nilai 0, maka hasilnya adalah D. Atau misalnya nilai UAS-nya adalah 50, maka D-nya E. Oke, untuk soal nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 di sini kita akan membuat sebuah program konversi suhu, ya kan? Konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Fahrenheit ke Kelvin, dan sebaliknya, dan seterusnya. Nah, di sini saya memakai label, lalu ada text box, ada combo box, ada 2 combo box, ada button, dan juga label lagi. Di sini combo boxnya kita bisa modifikasi sesuka hati. Di sini saja masukkan teks konversi dari dan konversi ke. Nah, untuk desainnya saya memakai CMB dari, lalu untuk konversinya CMB ke, lalu BTN juga BTN konversi, dan di LBL-nya LBL konversi. Untuk TXT-nya saya memakai TXT suhu. Nah, untuk cara pengaturan dari combo box ini lewat di data, lalu di items. Jadi di data items ini kita bisa edit, ini kita sesuaikan. Oke, nah untuk codingannya kita klik double untuk tombol konversi. Nah, di sini ada terdapat beberapa nilai atau variabel. Yang pertama itu variabel suhu, variabel hasil, dari, dan ke. Ini penting dan ini sangat berguna. Nah, untuk rumusnya atau untuk
pengkondisiannya kita memakai if else. Jadi di sini jika dari, ya kan, dari atau combo box dari tadi dan combo box ke misalnya Fahrenheit, maka hasil sama dengan perhitungan ini, misalnya suhu dikali suhu, ini nilai yang kita input ya. Nah, suhu dikali 9/5 tambah 32 dan seterusnya. Nah, maka setelah itu program akan memberikan hasil beserta formatnya, dan ke ini maksudnya tujuan konversinya tadi kemana, jadi dia langsung masuk ke sini. Dan jika tidak memasukkan angka yang benar, maka dia akan melakukan peningkatan seperti ini. Kita langsung coba saja programnya, kita jalankan. Misal kita memasukkan nilai atau suhu 90 derajat. Di sini sebenarnya kita bisa ganti atau klik manual, tapi kita pakai combo box. Misal kita dari Celsius ke Fahrenheit, nah kita klik konversi, maka dia akan menunjukkan hasil. Misal kita 90 Celsius ke Kelvin, misal konversi, ini 90 Kelvin. Atau misalnya kita 90 Fahrenheit ke Kelvin, jadi kita konversikan ini 305 Kelvin. Atau misalnya Kelvin ke Fahrenheit, misalnya 129 konversi, maka dia minus 227,47. Oke, konversi suhu seperti itu saja. Dan untuk tugas selanjutnya, saya memilih tugas nomor 15, yaitu adalah apa namanya, soal yaitu adalah soal 15, ini program yang menerima data nama dan IPK dari sejumlah mahasiswa. Jadi di sini kita akan membuat sejumlah atau memasukkan sejumlah data mahasiswa dari nama dan juga IPK, dan program itu harus mengumpulkan mahasiswa ke dalam 3 kategori IPK di atas sama dengan 3,5 adalah cum laude dan seterusnya. Oke, yang pertama-tama kita taruh di bawah ini. Oke, pertama-tama kita memerlukan yang namanya label atau label. Oke, kita tulis saja di sini dulu nomor 3. Nah, sini kita buat label lagi, kan label kita ganti dulu, misalnya nama mahasiswa. Sorry Pak, tidak bisa nama mahasiswa. Sorry. Wait. Oke, kalau sudah, kita perlu yang namanya text box. Jadi kita paste saja dari sini, copy paste, lalu kita sesuaikan dan kita ganti menjadi txt nama, lalu kita perlu label satu lagi untuk IPK nya. Untuk IPK nilai IPK, lalu kita perlu lagi text box, kita tambahkan bawah dan sesuaikan. Ini selera masing-masing sih, jadi di sini kita teks di desain.
txt ipk. Kita cek dulu txt nama dan txt ipk. Oke. Setelah itu kita tambahkan button. Kita perlu 2 button sih sebenarnya, karena untuk yang pertama itu untuk tambah data dan juga button untuk tampilkan data. Ini sini kita buat namanya btn btn tampil ya, tampil. Satunya lagi kita buat btn tambah ya, terbalik ya, harusnya tambah di atas. Oke, langsung aja lah. Oke, teksnya juga kita bisa ganti, misalnya di sini teksnya kita ganti tambah tadi ya, tambah. Oke, enggak benar. Oke, sini berarti adalah kita ganti menjadi teks. Kita ganti menjadi tampil. Oke, selanjutnya kita perlu yang namanya label LBL hasil ya. Di sini untuk sebagai apa ya? Sebagai notifikasi aja. Ini bisa kita hapus saja dan apa namanya? Kita ganti desainnya ke desain. Jadi LBL tampil saja lah ya. LBL 3 saja ini untuk soal 3. Nah, selanjutnya kita juga perlu text box lagi untuk sebagai menampilkan ini ya cuy, apa namanya, hasil atau daftarnya tadi. Ini kita buat txt tampil tampil. Oke, sini kita bisa lebarkan sedikit. Oke dah. Nah, setelah itu oh ya, sini juga kita jangan lupa untuk ya, multiline kita true kan agar bisa menampilkan ke daftar, jadi ke bawah, daftar ke bawah. Oke, kalau sudah kita tinggal masuk ke codingannya cuy. Oke, kita klik tombol tambah menampilkan. Nah, di sini kita deklarasikan dulu nilai variabelnya, misalnya daftar nama as new list of string dim daftar ipk as new list of double kalian angka. Lalu untuk selanjutnya kita tambahkan lagi dim nama as string sama dengan txt nama text, lalu dim ipk as double if nama sama dengan kosong kalau tidak double try parse txt ipk
txt ya txt IPK next txt IPK next. Apakah benar ini txt IPK next? txt IPK dan LBL 3 ini sama dengan LBL teks sama dengan masukkan nama dan IPK yang benar. Nah, exit do edit. Lalu kita tambahkan ke daftar. Jadi kita buat dulu list daftar nama add nama daftar IPK BL 3 teks data misalnya data siswa ditambahkan txt nama teks clear, jadi dia teks nama langsung dihapus. Ini bersama ensub. Oke, selanjutnya kita klik double button tampil. Button balik, kayak balik coy. Sudah ganti saja tampil. Oke, untuk button yang tampil ini agak sedikit lebih complicated. Oke, yang pertama adalah kita buat variabel baru yaitu cum laude string, lalu variabel lainnya itu adalah baik dan cukup. Tarik string. Oke, sudah kita buat rumusnya. If for as integer sama dengan 0 sampai daftar nama dan 1 adin nama daftar nama dim IPK sama dengan daftar IPK if IPK lebih besar dari sama dengan 3,5
Jika IPK lebih besar dari sama dengan 5, maka tunggal nama else jika IPK lebih besar sama dengan 2,75, maka baik. Dan selanjutnya ini kita copy saja, kita taruh di sini. Lalu untuk selanjutnya juga else IPK enggak, else cukup sama. Bentar, lama. Bentar, salah, ini harusnya ada di sini. Harusnya ada di harusnya di sini sih. Bentar. Nah, kita deklarasikan dulu. Tentang baru dah. Oke, harusnya sudah sih. Oke, untuk selanjutnya kita langkah selanjutnya adalah kita membuat tampilan hasilnya atau tampilan daftarnya tadi. Jadi di sini kita buat txt tampil teks sama dengan misalnya kumlot if
umlaut sama dengan umlaut. Jangan gua dulu lagi rekaman deh, jangan deh. Sana. Nanti kamu berisik deh, lagi rekam ini. Buka kamar ibu dulu aja ya. Bentar. Baik. Ini kita copy paste. Ini sebenarnya sesuai selera saja sih. Ini lalu ini cukup lah, sesuaikan, ini sesuaikan. Lalu ini cukup. Oke, sudah. Kita tes running programnya apakah berhasil. Kita jalankan. Misalnya di sini nama mahasiswanya Budi, lalu nilainya IPK-nya 3,1 tambah. Ada error coy, error. Total Oke, sepertinya kita
langkahkan dulu untuk soal nomor 3. Kita langsung ke soal nomor 4 saja dulu, yaitu adalah soalnya bentar, nomor 12. Soal nomor 12 yaitu adalah menentukan kategori usia. Oke, untuk itu kita kembali ke VB, lalu kita bukan kategori usia, kita tidak muat ini apa sih. Oke, kita copy paste dulu ini garis untuk memisahkan, taruh di bawah. Oke, kita copy paste lagi buat jadi nomor 4. Oke, ini sama seperti ini, kemungkinan bisa sama seperti nomor 1, makanya kita perlu namanya label lagi. Kita lihat dulu soalnya nomor 12. Buatlah program yang menerima usia dari pengguna dan menentukan kategori usia mereka. Kategori yang ditentukan adalah sebagai berikut. Oke, gunakan struktur if untuk menilai operasi yang sesuai. Oke, kita perlu label lagi. Ganti nama teksnya menjadi masukkan usia. Lalu kita perlu text box, kita copy paste, taruh di sini dan ganti desainnya atau nilainya tadi txt usia. Lalu kita perlu yang namanya button lagi, kita tambah button, kita copy paste sini saja, lalu tambahkan sini. Oke, lalu ganti namanya menjadi btn usia. Lalu sini teksnya kita ganti teksnya parents hitung atau tampilkan. Oke, lalu kita perlu label lagi, kita copy paste saja di sini, taruh di sini. Setelah itu juga kita ganti desainnya tadi, ganti label usia. Usia, oke dah. Oke, jika sudah, kita double klik buttonnya, lalu kita tinggal masukkan ke variabel usia, lalu as integer, integer try parse, lebih mudahnya seperti ini saja lah. Tidak memakai ini, memakai if else, tapi memakai select case sama seperti nomor 1 tadi. Jadi di sini kita membuat fungsi integer try parse usia dan select case.
makannya gimana lagi menjadi terus ya sudah nih stop dah. Selesai case usia, lalu kita case pertama adalah tadi di bawah 13 tahun 12 tahun LBL usia teks sama dengan anak-anak. Kita di sini kita tinggal copy paste saja lah. Ada berapa kondisi? Ada 4 kondisi sebenarnya. 4 kondisi tapi kita jadi A saja. Oke, untuk case yang kedua itu 13 sampai 19 itu remaja. Lalu untuk usia 19 sampai 20 sampai 39 itu dewasa. Di sini kita buat S LBL usia X masukkan usia yang balik. Sebentar. Oh ya, usia berarti di sini ada satu usia lagi, yaitu di atas 60 tahun atau di atas sama dengan usia 60 tahun adalah lansia. Oke. Kita jalankan programnya, apakah berhasil? Sel usianya adalah 14 tahun. Anak. Selnya usianya 69 tahun. Sebentar, error. Wait, apa yang error? Usia sebentar, apa yang salah saya? Coba misalnya 10 9 sama coba salah. Sebentar. Usia teks. Oh alah, ini salah. TXT usia text. Oke dah. Coba. 29. Oke, saya 69. Itu 12. Oke, berhasil. Nomor 4. Oke, nomor terakhir dan nomor 5. Sini kita buat di bawah lagi berarti. Apakah ini sudah maksimal ya? Oh ya, ini sudah maksimal ya. Oke lah, nomor 3, nomor 5 kita taruh di mungkin di sini saja. Nomor 5. Oke, kita perlu ini
nomor 5 soalnya apa, itu nomor 8. Nomor 8, buatlah program yang menerima berat badan dan tinggi badan dari pengguna, kemudian menghitung dan menampilkan BMI serta kategorinya. Oke, jadi kita perlu dua label dan juga dua text box. Masukkan berat badan, lalu masukkan tinggi badan cm. Oke, kita perlu text box. Salah, taruh sini, kita taruh juga. Oke, dan juga tombol hitung. BMI. Oke, sini juga kita bisa ganti desainnya jadi txt berat, txt berat, sini txt tinggi. Lalu kita perlu label lagi satu, atau mungkin kita copying, lalu kita buat LBL BM BMI. Oke, udah, kita klik, double klik tombol hitungnya, lalu kita masukkan variabel atau nilai. Variabel berat s double txt berat, text dim tinggi s double sama dengan txt tinggi text, lalu dim BMI s double tripars berat and double tripars berat ya, tinggi then BMI sama dengan berat tadi siapa dibagi tinggi dibagi 100, angkat 2. Oke. Sorry. Selanjutnya kita memakai select case lagi, BMI, lalu case pertama itu adalah jika hasilnya adalah 18,5 di bawah 18,5, maka label BMI nya text BMI sama dengan bukan sama sih, BMI format BMI 0.00 lurus, ini kategorinya ya. Lalu kita tinggal copy paste saja. Ada berapa kondisi?
Progres normal gunung obesitas ada 4. Oke, sini normal gemuk obesitas tadi di atas 18,5 sampai 29, 18,5 sampai 29,9. Sini berarti 30 sampai 25 sampai 29 sampai 24. Lalu yang terakhir adalah 30, tidak lebih besar dari sama dengan 30, itu berarti termasuk obesitas. Oke, kita buat kondisi lain, else LDL, BMI, text, masukkan angka yang valid. Oke, dah, kita jalankan programnya. Misal beratnya adalah 90, tinggi badannya 190, itu BMI. Wait, kok ini hitam? Label BMI sudah. Oke, nomor 5. Misalnya berat badannya adalah 90, tinggi badannya 196. Hitung, berarti dia obesitas. Misalnya berat badannya 79, tinggi badannya 199. Hitung, normal. Oke. Baiklah. Saya rasa sekian untuk program saya. Apabila ada kesalahan saat penjelasan saya mohon maaf. Dan untuk soal nomor 4 tadi, atau soal nomor 14 ya, nomor 14, nomor 15 akan saya coba pahami lagi dan saya coba untuk perbaiki. Namun cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kendala tadi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.